7 cara menabung meski gaji pas-pasan. Banyak orang yang bilang ngapain sih menabung? Nantinya juga bakal tergerus inflasi. Tabungan berjuta-juta, inflasi yang terus naik bikin uang kita jadi nggak ada artinya. Tahun ini uang 50.000 bisa beli beras sekian kilo. Belum tentu tahun depan harganya juga sama. Banyak pro kontra di antara pendapat ini. Nah, gue sendiri termasuk yang ngelakuin menabung buat ngumpulin uang. Gue sadar bahwa inflasi akan terus tinggi dan nantinya uang yang gue tabung lama-lama gak ada artinya. Tapi kegiatan menabung ini adalah salah satu hal paling pertama kali yang bisa kita lakuin kalau kita punya penghasilan yang pas-pasan. Orang-orang kaya di luaran sana yang berinvestasi di instrumen manapun, itu juga selain emang dengan cara memperbesar income mereka tuh sebelum investasi pastinya juga ngelakuin yang namanya nyimpen uang dulu. Soalnya menurut beberapa orang yang pro dengan menabung, ya cuma itu yang bisa kita lakuin sebelum naik level, yaitu menyimpan uang. Nah, gua rasa kita harus nyamain persepsi tentang menabung dulu nih, biar kita bisa dapetin poin selanjutnya tentang gimana caranya kita bisa menabung dengan realistis gaji yang pas-pasan. Dengan gaji yang pas-pasan itu, kita tahu bahwa kita akan kehilangan beberapa kesempatan sebelumnya. Kayak misal lo yang perokok mungkin jadi lebih mengurangi, lo yang suka nongkrong tiap hari pasti juga akhirnya harus direm, dan masih banyak kesenangan lainnya yang harus kita korbankan gitu. Nah, apa aja sih cara menabung yang realistis meski gaji kita pas-pasan? Yang pertama adalah memaksa pulang. Apa nih maksudnya? Ada quotes finansial yang pernah bilang, kalau kamu gak punya duit, kamu pulang aja. Artinya berarti di luaran sana itu banyak kesenangan yang bisa kita lakuin. Misal pulang kerja langsung nongkrong, pulang kerja langsung beli makan di luar, pulang kerja harus nemuin temen, ini itu, dan akhirnya berakhir dengan ngeluarin duit. Sekarang banyak banget orang yang sebenarnya bisa nabung, tapi mereka kalah sama kesenangan-kesenangan yang emang harus ngeluarin duit. Gua tahu sih, emang kita tuh juga pengen rasain rasanya seneng. Udah capek dan hektik banget kerja, akhirnya pergi ke tempat-tempat buat kita cari hiburan. Bahkan dari kita juga pasti banyak yang ngorbanin uang kita buat bisa dapetin gaya hidup sesuai dengan teman-teman sekitar kita. Beli baju atau pakaian mahal, gonta-ganti gadget setiap tahun, bahkan sampai terjerat pay letter atau pinjol buat itu semua. Padahal mungkin keadaan finansial kita tuh belum cukup aman. Kita tuh belum bisa menjaga keuangan kita gitu. Gak enak banget kan kalau ngeliat uang kita itu masih belum secure. Kita masih pas-pasan banget, akhir bulan selalu habis uangnya. Makanya kita bisa nih mulai sekarang buat lebih kerja keras lagi, ngembangin skill kita, menambah value kita, buat nambahin kesempatan kita, menambah income gitu. Stop buat pergi keluar ngabisin uang kalian. Sehabis kerja ya lebih baik pulang aja dan mikirin gimana caranya buat nambah income, gimana caranya dapetin uang lebih, buat bisa nambah jumlah tabungan dan paling nggak keuangan kita itu bisa secure dulu gitu. Yang kedua adalah anggap tabungan sebagai tagihan. Menabung itu adalah soal mindset, dimana kita juga bisa nerapin tabungan itu seperti bayar tagihan. Tentunya kita semua itu pasti punya tagihan ya tiap bulan. Entah itu bayar sewa kos, bayar internet, bayar listrik, bayar air, dan semua tagihan-tagihan bulanan yang kita punya. Semua tagihan itu tuh bisa kita bayar setiap bulan, karena kita sadar itu adalah kewajiban dan harus spending uang di situ. Karena kita butuh dan kita prioritaskan hal itu. Sama dengan halnya menabung, kita harus juga berpikir yang sama bahwa menabung itu juga kebutuhan dan kewajiban. Kalian tetapin jumlah angka tertentu buat kalian spare uang kalian buat menabung tiap bulannya. Dan seperti halnya tagihan yang lain, kalian harus benar-benar memprioritaskan dan bayar itu buat tabungan. Jadi dengan punya mindset kayak gini, kita tuh jadi akan punya kebiasaan-kebiasaan menabung yang gak bisa diganggu-gugat mau gimana pun keadaan kita. Karena kita udah sejajarin nih bahwa menabung itu udah sama kayak bayar tagihan. Bang, tapi gaji gua pas-pasan banget, gak cukup buat nabung, terus gimana solusinya? Nah nih teman-teman, ayo kita masuk ke poin selanjutnya. Poin ketiga yaitu cek seberapa sering kita ngeluarin uang dan bikin pola itu bisa terprediksi. Mungkin di sini ada teman-teman yang gajinya nggak tentu, misal ada yang digaji harian atau mingguan, karena mungkin bukan karyawan tetap gitu. Nah dari sini mungkin nggak semua orang bisa ngontrol pengeluarannya setiap bulan. Tapi ada satu yang bisa kita atur dan bisa kita kendalikan, yaitu adalah berapa banyak pengeluaran kita per bulan.
Nah, untuk bisa nabung secara konsisten itu, kita perlu bikin pengeluaran kita itu teratur dan terprediksi. Sehingga setiap bulan akan selalu ada uang yang bisa disisihkan. Gimana sih caranya? Catat setiap pengeluaran kita dari kecil sampai besar. Semuanya deh pokoknya. Dari bayar parkir, ngasih pengamen, atau ngasih tip buat ojol. Catat aja semuanya. Nah, lakuin mencatat pengeluaran ini selama 3 bulan. Nanti akan ketemu angka di mana rata-rata pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, kalau udah nemu nih angkanya, misal sekarang bulan Mei pengeluaran 4 juta, bulan Juni besok nih 4,5 juta, bulan Juli ke depan tiba-tiba naik 5 juta. Nah, dari sini kita bisa renungi nih, bulan Mei itu bisa hemat segitu, kenapa bulan-bulan selanjutnya terus nambah? Nah, 4 juta tadi jadiin acuan buat bulan selanjutnya. Gimana caranya kita terus hemat di angka segitu? Nah, kalau kita udah mulai konsisten nih buat tahu berapa banyak uang per bulan yang kita keluarkan, kita jadi lebih mudah nih buat menyisihkan berapa banyak untuk tabungan kita di setiap gajian yang kita terima. Yang keempat, menganalisis pengeluaran untuk hiburan. Nah, ini nyambung sama poin-poin sebelumnya nih. Kita tuh manusia kan, pasti akan ada waktunya kita capek gitu, kita butuh hiburan. Makanya banyak layanan yang nyediain buat kita dapetin hiburan, misalnya langganan Netflix, YouTube Premium, Spotify, dan lain-lainnya. Untuk kita bisa maksimalin uang yang kita punya buat menabung, salah satu hal yang bisa kita lakuin supaya terus konsisten adalah dengan cara memangkas atau nurunin pengeluaran buat hiburan ini. Semua pengeluaran bentuk hiburan tadi itu nggak harus kita turunin semuanya. Kita bisa coba buat analisis mana hiburan yang beneran sering kita pakai dan yang bermanfaat banget buat kita. Terus pangkas atau turunin biaya semua hiburan yang gak worth it itu. Misalnya kalau kita seneng banget pulang kerja nonton film, kita langganan Netflix, tapi di lain sisi kita itu jarang banget nih dengerin musik, tapi kita langganan Spotify juga. Ya udah, berarti langganan Spotify-nya bisa di stop gitu. Nah, sisa-sisa biaya yang kita punya setelah memangkas pengeluaran buat liburan ini bisa kita alihkan untuk tabungan. Yang kelima adalah cek pengeluaran buat layanan dan cari alternatif yang lebih murah. Buat bisa nabung lebih banyak dan bisa memaksimalkan sisa-sisa uang yang kita punya buat bisa ditabung, itu adalah dengan cara fokus sama pengeluaran layanan reguler yang kita punya setiap bulan. Entah itu misal bayar listrik, bayar internet, bayar wifi. Nah, seringkali kalau kita mau menganalisa, kita tuh bisa dapetin alternatif layanan yang lebih murah buat semua layanan itu. Contoh nih, kalau misalnya pakai data yang kita beli itu nggak habis sampai masa berakhirnya layanan kita, misalnya sebulan belum habis gitu, kita bisa beralih nih buat beli paket data yang lebih murah, atau bahkan kalau bisa beralih ke provider yang ngasih harga yang lebih friendly buat uang kita. Nah, sisa dari uang itu yang sebelumnya dipakai ke pakai data bisa kita sisihkan buat menabung. Intinya kita harus lebih rajin buat riset pengeluaran apa aja yang gak bisa worth it ke kehidupan kita, dan terus memangkas itu semua buat disisihkan ke tabungan kita. Yang keenam, cek dan turunin pengeluaran untuk transportasi. Kita semua pasti perlu mobilitas sehari-hari, yang mana itu ditempuh dengan mobil atau motor yang kita punya. Nah, gak jarang dari kita tuh pasti punya kendaraan yang ada akhirnya harus memaksa kita buat mengeluarkan uang. Entah itu buat perawatan, bensin, asuransi, bayar pajak, dan masih banyak lagi. Nah, di area ini banyak orang-orang yang terjebak dengan membeli kendaraan-kendaraan tertentu yang sebenarnya mereka nggak butuh gitu. Ada banyak orang yang membeli mobil tapi sebenarnya mereka juga nggak tiap hari pakai mobil itu. Bisa jadi karena mereka kerja dan bisa pakai motor. Terus mereka juga masih lajang, belum perlu mobil buat kenyamanan keluarga seperti istri dan anaknya, tapi uang mereka dihabiskan buat beli mobil tersebut. Dan pada akhirnya karena jarang dipakai, seiring dengan berjalannya waktu mereka harus bayar pajak, asuransi, dan lain-lainnya. Nah, buat lo yang pengen gak boros akan kendaraan ini, ada baiknya lo mulai menganalisa kendaraan apa yang harus lo pakai, yang tangguh, yang perawatannya itu pasti-pasti aja gitu. Misal ganti oli, ganti fan belt, dan masih banyak yang lainnya. Jadi lo bisa ngekat pengeluaran lain yang gak perlu dan lo bisa nyisihin uang buat tabungan lo. Yang ketujuh, menghindari denda keterlambatan cicilan. Setiap pembayaran yang berupa cicilan, entah itu apapun, pinjol, paylater, KPR, dan lain-lainnya, semuanya pasti ada denda kalau kita telat bayar. Selain kita bayar total harga yang seharusnya kita bayar, mau gak mau kita jadinya bayar dendanya juga. Yang mau gak mau juga itu adalah duit lebih yang harusnya bisa kita keep atau kita simpan. Kalau kita bayangin,
ada banyak yang bisa kita lakuin dengan duit denda yang harusnya jadi sisa yang bisa kita simpen itu, yang segitu banyaknya. Nah, hal kayak gini tuh harus banget kita hindari. Caranya sebenarnya gampang banget kok. Di awal bulan ketika gajian, utamain bayar semua tagihan dulu, baru kebutuhan dan lain-lain. Atau kalau bisa langsung auto debit aja dari rekening kita. Itu bakal lebih bagus, kita jadi nggak akan ketinggalan tuh bayar tagihan lagi. Dengan ngelakuin kayak gini, kita bisa lebih aware lagi sama namanya pengeluaran dan bisa nyimpen duit lebih buat nabung gitu. Nah, itu tadi adalah 7 cara menabung realistis supaya kita bisa tetap saving uang meskipun gaji kita pas-pasan. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!